Kita bertemu lagi. Minggu lalu kita sempat libur ya 1 minggu karena ada retret dan kita mulai lagi pelajaran kita. Sekarang kita sudah sampai pembahasan tulah yang ke-8, yaitu tulah belalang. Udah semakin akhir ya. Nah, tulahnya itu semakin intens Tuhan turunkan kepada Mesir. Dan ini juga tulah yang cukup menarik. Ada banyak hal-hal baru yang bisa kita lihat di tulah ini. Kita akan bahas. Kerangkanya kita melihat sama seperti pembahasan tulah-tulah sebelumnya ya. Kita akan melihat peringatan dan permulaan dari tulah, lalu hasil dari tulah. Tujuannya apa? Reaksi Firaun bagaimana? Dan apa arti sejarah penebusan yang terkandung di balik tulah ini? Apa maknanya bagi kita di zaman sekarang, di akhir zaman? Kita langsung mulai aja, dan beberapa bagian yang mungkin sudah sama dengan tulah-tulah sebelumnya, saya akan skip ya, supaya pembahasannya bisa lebih cepat. Yang pertama kita akan melihat pemberitahuan dan permulaan dari tulah. Nah, tulah yang ke-8 ini dilaksanakan dengan pemberitahuan sebelumnya. Kita akan baca Keluaran 10 ayat 3 sampai 4. Baik, saya akan membaca Keluaran 10 ayat 3 dan 4. Lalu Musa dan Harun pergi menghadapi Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat 4, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Ya, diperingatkan sebelumnya akan ada belalang. Lalu detailnya dikatakan di ayat 2 ayat berikutnya, di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tapi nanti kita akan bahas di bagian hasil dari tulah ya. Lalu ketika diperingatkan ini ada suatu hal yang unik, yaitu pegawai-pegawai dari Firaun sampai melawan Firaun. Suatu hal yang sangat unik. Kita baca di ayat yang ke-7. Bisa dibacakan, Ibu Ya, Nini? bisa. Keluaran 10 ayat Ya. 7. Di slide ada. Oke. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ya, di sini ada ungkapan binasa ya. Ini memperlihatkan kondisi Mesir yang sudah sangat hancur saat itu. Ini sudah tulah ke-8 ya. 7 tulah terjadi. Apalagi tulah yang ke-7, hujan es, itu kan sangat dahsyat ya. Membinasakan binatang maupun manusia maupun tanaman yang ada di padang. Jadi kondisi Mesirnya sudah sangat hancur. Sampai pegawai Firaun sebut itu sebagai binasa. Nah, binasa. Ini mengingatkan kita tentang apa yang akan terjadi bagi orang yang berkeras sampai akhir. Yaitu tulah Tuhan, hukuman Tuhan akan terus diturunkan sampai-sampai hancur, luluh lantah bangsa Mesir. Nah, di sini pegawai-pegawai Firaun berkata demikian berani kepada Firaun, yaitu berapa lama lagi kita nggak lepasin orang Israel, biarin pergi. Belumkah Tuanku insaf? Jadi suatu kata-kata yang sangat lancang yang diungkapkan bawahan kepada Firaun. Apalagi kita ketahui bersama, Firaun di Mesir saat itu dianggap sebagai dewa. Dianggap sebagai bukan hanya sebagai raja seperti presiden di zaman sekarang, tapi dianggap sebagai dewa. Tapi meskipun Firaun dianggap sebagai dewa, pegawai-pegawainya berkata demikian berani kepada Firaun. Artinya apa di sini? Artinya para pegawai-pegawai Firaun telah mengakui bahwa apa? Tuhan Allah Israel adalah sosok yang lebih besar daripada Firaun, yang dianggap sebagai dewa mereka. Pegawai-pegawai Firaun lewat semua tulah-tulah yang terjadi mulai mengakui hal itu. Karena mengakui hal itu, akhirnya mereka berani bicara kepada Firaun. Karena sadar siapa yang lebih besar, siapa yang lebih berkuasa. Jadi bisa kita lihat ya, tujuan Tuhan mengadakan tulah sekali lagi untuk menyatakan kuasa Dia, untuk menyatakan nama Dia.
Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Pegawai-pegawai Firaun mulai bisa melihat kuasa dari Tuhan Allah Israel. Dan ini juga mungkin kalau kita tarik ke kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan, baik itu percayanya masih secara yang kelihatan mungkin ya, tapi kita akan beroleh kekuatan untuk apa? Untuk berani. Bahkan di hadapan penguasa-penguasa dunia sekalipun. Yang terpenting, memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di sini pegawai-pegawai Firaun bahkan sampai bertindak untuk memanggil kembali Musa dan Harun. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 8. Oke, ayat 8. Keluaran 10 ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkata Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, siapa sebenarnya yang akan pergi itu. Ya, ini juga satu hal yang unik dibanding tulah lain-lainnya. Tadi dilawan. Yang kedua, Firaun pun mengajak Musa dan Harun untuk negosiasi sebelum tulahnya terjadi. Ya, biasanya sebelum tulah terjadi, Firaun tidak peduli, tapi di sini dia ngajak bernegosiasi. Siapa-siapa yang harus pergi? Lalu Musa menjawab bahwa semuanya harus pergi. Baik tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan setiap ternak mereka pun harus dibawa pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tentang ini kita akan bahas nanti di tujuan tulah. Intinya Musa jawab semuanya harus pergi. Tapi Firaun nggak setuju. Firaun jawab di ayat 10-11. Oke, saya baca Ya, ya. Keluaran 10 ayat 10 dan 11. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadalah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki, lalu mereka diusir dari depan Firaun. ya. Laki-laki aja boleh. Kalau nggak, ya udah, jangan pergi. Lalu Musa Harun diusir. Akhirnya terjadilah tulah yang ke-8 ini dengan perantaraan Musa. Kita lihat ayat 12 sampai 14. Sekali kita baca ya. Baik, Ya, Keluaran ke-10 ayat 11 sampai 14. 12 sampai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya di seluruh dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ya, Musa mengangkat tangan, mendatangkan belalang, dan datangnya itu dengan perantaraan angin timur. Ini suatu aspek yang penting juga dari tulah belalang ini. Angin timur yang datangkan, lalu datanglah belalang yang sangat banyak menutupi Mesir, sangat banyak dan sangat dahsyat sampai dikatakan itu adalah tulah yang seperti belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Suatu hal yang baru. Inilah dimulainya tulah yang kebelalang. Setelah peringatan diberikan, tidak didengarkan, dan diadakanlah tulah sesuai dengan apa yang telah diperingatkan. Berikutnya, kita akan melihat hasil dari tulah ini. Dampaknya apa? Pertama, belalang memakan habis tumbuh-tumbuhan di tanah Mesir.
Baik itu tumbuh-tumbuhan yang kecil, besar, pohon, semua yang masih tersisa dari tulah hujan es. Ya, kita baca ayatnya, Keluaran 10 ayat 15. Oke, Boleh tolong saya akan dibuka? membaca Keluaran 10 ayat 15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang seluruh tanah Mesir. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan di tanah, artinya tumbuh-tumbuhan yang kecil kayak rumput, sayur-sayuran, atau bahkan tunas yang baru bertumbuh. Sampai itu pun dimakan. Buah-buah di pohon yang tersisa dari hujan es, semua juga dimakan. Sampai tidak ada lagi yang hijau di seluruh tanah Mesir. Jadi lewat tulah ini, benar-benar Mesir itu menjadi sangat tandus. Habis semuanya yang bisa dimakan oleh manusia, sehingga Mesir mengalami ancaman kelaparan yang sangat parah karena tulah ini. Sampai-sampai tunas yang di rumput pun semuanya, di tanah pun masih hancur semuanya. Lalu dalam ayat ini, belalang-belalang meliputi seluruh tanah Mesir. Meliputi seluruh tanah Mesir. Ini memperlihatkan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena biasanya belalang atau wabah belalang pada umumnya sekarang pun sering terjadi ya di daerah Cina atau Afrika ya, dan sangat mengerikan. Bahkan zaman sekarang pun tulah belalang sangat mengerikan. Bukan tulah, musibah belalang sangat mengerikan ya ketika kita lihat. Tapi biasanya belalang hanya berkumpul pada tempat-tempat yang ada tanaman atau yang ada air. Tempat-tempat tertentu, bukan ke semua tempat. Tetapi di kali ini, tulah belalangnya itu menutupi bahkan seluruh tanah Mesir. Baik yang ada makanan maupun yang nggak ada makanan. Dan menutupinya sampai-sampai apa? Sampai-sampai negeri itu menjadi gelap. Ini juga satu aspek yang penting ya. Jadi ketika tulah belalang kita ingat ada angin timur, ada gelap yang dibawa oleh belalang dan belalang yang banyak. Nanti kita akan bahas karena masing-masingnya memiliki arti yang penting. Nah, sampai gelap. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu sampai menutupi mata bumi ya. Menutupi mata bumi. Artinya seperti kita tutup mata lalu semuanya gelap. Seperti itu. Belalang saking banyaknya datang sampai-sampai gelap. Ya, gelap gelita buminya. Karena belalang ini. Lalu belalang-belalang ini juga masuk sampai ke dalam rumah dan memakan semua yang bisa dimakan di dalam rumah. Jadi benar-benar yang wabah yang sangat mengerikan seperti yang belum terjadi sebelumnya. Belalang hanya memakan tumbuhan, ya. Belalang nggak menyerang hewan, nggak menyerang manusia, tapi akan makan semuanya. Ketika makanannya itu habis, tanamannya sudah habis, maka mereka akan makan pakaian, akan memakan kulit, atau di zaman itu kan orang simpan air di kirbat ya, di kantong kulit. Itu pun dimakani oleh belalang. Ya. Sampai masuk ke dalam rumah belalang-belangnya itu. Memakanin semua yang bisa dimakan yang ada di dalam rumah masing-masing orang. Ya, jadi tulah ini sangat dahsyat dan sangat mengancam nyawa orang Mesir. Makanya Firaun menyebut tulah ini sebagai bahaya maut. Ya, kalau kita lihat nanti reaksi Firaun, nanti kita akan bahas, Firaun sangat ketakutan ketika tulah ini terjadi dan memohon Musa dan Harun berdoa agar tulah ini selesai karena dia sebutnya tulah belalang ini sebagai bahaya maut. Benar-benar membuat sengsara dan membahayakan nyawa seluruh manusia di Mesir. Nah, itulah hasil dari tulah belalang ini, kelaparan yang besar. Ya. Dan kita akan masuk dalam tujuan dari tulahnya. Kenapa Tuhan turunkan tulah yang ke-8 ini? Bab 3, tujuan dari tulah. Nah, kita kembali ke pembahasan yang tadi, ketika Musa jawab, semua orang Israel harus beribadah kepada Tuhan. Ya, ketika Firaun
mengajukan, siapa sih yang harus beribadah? Musa bilang semuanya. Kita baca di ayat 9. Boleh Baik, dibacakan Ibu Heni? saya akan membacakan Keluaran 10 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ya. Jadi dari sini ada satu terkandung pelajaran rohani bagi kita. Ya. Firaun bilang sebagian, Musa bilang semuanya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, sampai ternak pun harus keluar dari Mesir dan menyembah Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk penyembahan kepada Tuhan, untuk ibadah kepada Tuhan, harus dengan apa? Harus dengan seluruh atau semua. Ya. Tuhan menginginkan penyembahan kita adalah penyembahan yang semua atau seluruh. Tuhan meminta kita untuk beribadah dengan apa? Segenap hati dan kesungguhan. Ya, sering kita dengarkan, diajarkan seperti itu. Kalau nggak segenap hati, Tuhan nggak terima. Lalu, apakah kita menyembah Tuhan hanya di hari Minggu? Karena itu adalah hari Tuhan, hari untuk berkumpul dan beribadah? Enggak. Lewat menjaga hari Minggu, di pelajaran tentang perintah keempat ya, lewat menjaga hari Tuhan, kita jadi bisa menjaga hari lainnya untuk bisa kudus, untuk kita bisa memiliki tujuan hidup yang benar. Akhirnya, kita menjalani iman kita menjalani penyembahan kita bukan hanya di hari Minggu di gereja, tapi seluruh kehidupan kita menjadi ibadah, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bukan hanya ketika hari Minggu, ketika beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau di gereja kami, Gereja Bukit Sion, ada ibadah di hari Rabu, di tengah minggu. Ya pasti di gereja Bapak Ibu juga ada banyak ya. Untuk kita diingatkan kembali firman Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia, harus dengan pandangan yang seperti apa, direfreshkan kembali lewat firman Tuhan. Karena apa? Bukan hanya hari Minggu, tapi semua hari sebenarnya adalah milik Tuhan. Ya. Kita harus menjalani kehidupan penyembahan yang seluruh atau semua. Lalu coba kita lihat, dan segala yang ada pada kita juga harus kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita baca dulu ya ayatnya yang sudah sering dibaca sebenarnya. Roma 11 ayat 36. Saya belum tulis ini. Boleh dibaca Ibu Heni? Roma 11 ayat 36. Baik, saya cari Roma 11 ayat 30. Ketemu nih. Ya. 36, Sebab ya? sama seperti kamu dahulu. 36. 36. Maaf. Ya. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Harus menjadi kemuliaan bagi Dia. Ini prinsip Tuhan. Maka di pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai pertobatan kan. Pertobatan itu apa? Bukan cuma saya mengaku saya bertobat di mulut saja, tapi apa? Intelektual, artinya menyadari dosa itu apa. Benar-benar menyadari dosa itu apa. Intelektual dan juga perasaan. Benar-benar merasa menyesal atas dosa yang diperbuat. Dan memahami hati Tuhan itu sakitnya seperti apa ketika kita melakukan dosa itu. Lalu, bukan hanya itu, tapi juga apa? Kehendak kita. Harus ada perbuatan yang nyata bagi kita untuk menjauh dari dosa itu, untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya, intelektual, perasaan, dan kehendak. Roh, jiwa, dan tubuh. Keselamatan yang kita kejar juga bukan hanya keselamatan roh, jiwa saja. Tubuhnya nggak penting. Enggak. Roh, jiwa, tubuh. Karena tubuh itulah yang akan Tuhan bangkitkan. Tuhan merdekakan pada penyempurnaan pekerjaan penyelamatan Dia. Kita bisa baca detailnya di Roma pasal 8. Ya, Roma, roh, jiwa, dan tubuh. Sama juga beribadah kepada Tuhan juga sama. Hanya
pikiran saja belajar firman, tapi nggak melakukan. Nggak bisa. Belajar, lakukan. Ya. Makanya tubuh kita pun harus melayani. Itu yang Tuhan ajarkan kan. Melayani juga. Artinya tubuh kita harus kita berikan. Bukan hanya pikiran kita yang mengerti firman Tuhan. Ya. Makanya Allah benar-benar menginginkan penyembahan kita itu adalah penyembahan yang penuh. Itu yang Musa katakan, itulah yang Tuhan kehendaki. Atau mungkin kalau ada contoh simpelnya di zaman sekarang, ya mungkin hanya bapaknya yang ke gereja, istrinya suruh tinggal di rumah, jaga anak, jaga rumah, atau kebalikannya, istrinya ke gereja, bapaknya disuruh di rumah, jaga anak. Ya, hal seperti itu harus hati-hati. Itu hal-hal kecil gitu ya. Harus semuanya beribadah kepada Tuhan. Ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita pun beribadah harus dengan segenap kesungguhan. Bukan artinya kita datang ke gereja, dengar firman, ya udah selesai, di hari Minggu selesai. Enggak. Firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Penyembahan yang semuanya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ini diajari lewat tulah yang ke-8 ini. Lalu berikutnya, tujuan Tuhan memberikan tulah adalah agar kuasa Tuhan diberitahukan sampai kepada anak cucu. Kita baca ayatnya, Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Baik, saya akan baca Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat maka yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan mau kuasa dia, pekerjaan dia, itu apa? Bisa diceritakan kepada anak cucu. Ini juga mengajarkan kita suatu aspek yang penting ya. Kenapa Tuhan mengadakan tulah di Mesir? Tuhan menunjukkan kuasanya. Lalu apa? Hanya tunjukkan saja? Enggak. Tuhan ingin kuasa dia, firman-firmannya, kehendaknya, itu disampaikan kepada anak cucu, kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Tuhan ingin agar apa? Iman diwariskan. Kalau kita lihat di sepanjang sejarah perjanjian lama, ini kehendak Tuhan yang sangat nyata. Tuhan ingin iman itu diwariskan. Tujuan Tuhan memanggil Abraham apa? Mungkin bisa dibaca ayatnya, Ibu Henny, Kejadian 18 ayat 19. Baik, Bisa dibaca? saya akan baca ya, Kejadian 18 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya. Alasan Tuhan memilih Abraham. Kita semua adalah keturunan rohani Abraham kan? Kita mengamininya. Maka tugas Abraham pun ada pada tugas kita. Apa di sini dikatakan tugasnya? Mengajarkan kepada keturunan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Untuk melakukan firman Tuhan. Mewarisi janji Tuhan itu apa dan hidup dengan memegang janji Tuhan itu apa. Bukannya memegang angan-anganku, ambisiku, keinginanku, target hidupku, dan lain sebagainya. Tapi apa? Memegang kebenaran yang hendak Tuhan berikan. Itu kehendak Tuhan kepada Abraham. Itu juga kehendak Tuhan pada masing-masing kita. Itu juga tujuan Tuhan turunkan 10 tulah di Mesir. Agar kuasa dia diceritakan, diteruskan. Lalu kita baca lagi ayatnya, Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya,
harus terus ajarkan firman Tuhan. Untuk terus ajarin firman Tuhan bahkan ketika berbaring, bagaimana caranya? Mungkin kita lagi tiduran, apakah kita ngomongin firman Tuhan? Artinya firman Tuhan benar-benar kita harus terima, 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 sampai memenuhi hati, pikiran kita, sampai dimanapun yang kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, ketika pembicaraan kita bisa bicarakan firman Tuhan. Bisa lihat pekerjaan Tuhan, firman Tuhan dalam segala hal. Ya, itu target yang harus kita penuhi ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan pematraian di kitab Wahyu ya. Firman Tuhan benar-benar menjadi gagasan kita, keluar lewat perkataan kita di setiap saat dan setiap waktu. Itulah tujuan kehendak Tuhan ya bagi kita. Sedikit yang bisa kita pelajari. Lalu kita lihat berikutnya tujuan Tuhan mengadakan tulah ini. Tuhan ingin memberitahu bahwa dengan Mesir tandus secara total, Tuhan sadarkan kepada umat Israel bahwa Mesir adalah tanah yang harus mereka tinggalkan. Kalau kita lihat ketika dalam perjalanan umat Israel setelah keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, ada suatu hal unik bahwa orang Israel yang masih belum move on hatinya dari Mesir, mereka rindunya apa? Mereka rindu bawang pre, ini itu sayur-sayuran yang mereka nikmati di tanah Mesir kan. Artinya apa? Mesir itu sangat berlimpah dan sangat enak sayur-sayurannya mungkin ya. Ada pengakuan dari mereka yang pernah ke Mesir gitu ya dan cobain bawangnya Mesir atau apa dan ternyata benar-benar enak. Saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang mungkin lebih tahu. Apalagi mungkin di zaman itu belum ada global warming ya dan sungai Nilnya itu belum dibendung. Mungkin lebih enak lagi gitu ketika subur tanah Mesir. Itu hal yang orang Israel sangat berpaut dan melihat kepada Mesir, kenikmatannya Mesir. Tapi apa? Tuhan musnahkan semuanya itu. Tuhan jadikan Mesir tandus secara total. Dan lewat itu Tuhan ajari mereka apa? Bukan di sini kalian harusnya berdiam. Kalian harusnya pergi sana, ke tanah Kanaan. Semua kenikmatan ini yang bisa kelihatan, ini aku mau sekejap mata pun semuanya bisa hancur. Jangan berpaut pada hal-hal ini. Pergilah ke Mesir. Pergilah ke Kanaan. Itulah yang aku kehendaki bagi kalian. Ya, Tuhan mengajarkan itu. Kita pun sekarang lewat pandemi corona yang terjadi, begitu banyak, selain pandemi corona ada juga perang Rusia Ukraina, di Eropa, di Amerika harga barang dan harga gas naik dan lain sebagainya, harga bensin. Banyak kekacauan terjadi di dunia, banyak polemik terjadi di dunia. Kita tahu semuanya terjadi lewat kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau kita sadari lewat semua hal ini apa? Ya, Tuhan ingin mengajak kita jangan menaruh hati, pengharapan, masa depan, cita-cita, ambisi kita pada dunia ini. Nantikanlah dunia yang kekal, investasikanlah hidup kita, pikiran dan hati kita pada dunia yang kekal. Jangan berpaut pada dunia ini. Ya, itu satu pesan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita lewat musibah-musibah, lewat tulah yang terjadi di hari akhir ini. Kita harus ada hati yang bisa melepas segala keinginan kita, segala keterpautan kita terhadap dunia. Maka ketika Tuhan panggil, kita bisa ikut panggil. Ada banyak contoh di Alkitab yang begitu terikat kepada dunia, sehingga ketika Tuhan panggil, mereka nggak bisa ikut. Contohnya paling jelas, istri Lot. Ya. Dan sepanjang Alkitab semuanya penuh dengan tokoh-tokoh yang seperti demikian. Yudas Iskariot. Jadi kita harus camkan itu baik-baik. Dan seiring kita melalui kesengsaraan dan penderitaan kita di dunia, kita harus menggunakan itu untuk melatih diri kita untuk tidak terikat kepada dunia, untuk semakin tidak terikat pada dunia. Bukannya artinya kita harus tinggalin semua harta kita, jual dan bagi-bagikan langsung hari ini, bukan. Tapi kita harus punya hati yang bisa melepas itu. Ketika Tuhan mau ambil, ketika Tuhan mau kita persembahkan kepada Dia, kita harus bisa berikan. Jangan taruh hati kita di situ. Oke, kita lanjut ke reaksi Firaun terhadap tulah. Ini tadi tujuannya ya, beberapa tujuan. Tujuan yang sama saya nggak bahas lagi, karena ya beberapa diulang lagi. Oke, reaksi Firaun terhadap tulah. Nah, Firaun di sini segera panggil Musa dan memohon agar tulahnya dijauhkan. Kita baca Keluaran 10 ayat 16 sampai 19. Baik, saya akan baca Keluaran 10, 16 sampai 19.
Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Wih, ajaib Tuhan. Ya, ya, haleluya. Di sini bahaya maut ya, tadi yang kita bahas ya. Firaun bilang bahaya maut. Artinya kondisinya sudah sangat gawat di Mesir. Lalu Musa mendoakan itu dan dalam satu hari, dalam satu malam, Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan berbaliknya dan belalang itu dihalau sampai tidak ada satu pun yang tersisa. Dan Tuhan bilang itu dilemparkan, bukannya dikirim pergi ke tempat lain, tapi dilemparkan ke dalam laut Teberau. Secara spesifik Tuhan bilang, dan pasti Tuhan bilang ada artinya. Bukan hanya, ya aku mau singkirkan, selesai. Enggak, tapi akan tenggelam di laut Teberau. Dari sini, Firaun setelah didoakan pun, dia tetap berkeras ya. Kita tahu dari Tulah ke-6 sampai 10, ya kembali Firaun terus dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Nah, tapi ada satu pelajaran yang Tuhan hendak berikan kepada kita di sini lewat ayat ini. Ya, bahwa apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang dalam satu malam pun Tuhan bisa membalikan keadaannya 180 derajat. Itulah Tuhan kita. Maka inilah firman yang sangat memberi pengharapan kepada kita, Bapak Ibu. Saya pun pribadi, saya selalu meyakini hal ini dan pegang hal ini ketika di masa kesengsaraan, di masa yang berat. Bahwa apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, sekejap satu hari pun semua kondisinya bisa berbalik. Ancaman bangsa nasional pun Tuhan bisa balik. Kita bisa ingat kan cerita Esther mengenai Haman Aman. bin Hamedata. Ya. Iya. Tadinya bangsa Yahudi semuanya akan dimusnahkan, baik itu di Persia maupun di Babel maupun di Yerusalem. Mau dimusnahkan, tapi dalam satu malam kondisinya justru berbalik. Dari akan dibantai menjadi yang menang. Itulah Tuhan kita. Maka yang penting adalah apa? Di saat-saat susah, di saat ada penderitaan, yang terpenting bagi kita adalah introspeksi diri kita. Kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, berserah kepada Dia. Ya. Berbalik dari segala pikiran dan jalan kita yang salah. Cari tahu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bisa pulihkan kondisinya. Sekejap, itulah Tuhan kita. Itu konsisten di sepanjang sejarah, cara Tuhan bekerja adalah seperti demikian. Makanya kita harus sadar, semuanya itu dari Tuhan. Baik itu penderitaan, kesusahan, kesengsaraan dari Tuhan. Tapi di balik semuanya itu ada kasih Tuhan yang menantikan kita untuk berbalik dan bertobat. Bahkan musuh yang paling jahat pun ketika dia bertobat, bukan bertobat, ketika dia memohon untuk didoakan kepada orang Tuhan, itu pun bisa berbalik. Ya, itu satu pengharapan bagi kita. Harapan. Nah, kita akan lanjut ke terakhir, arti sejarah penebusan dari tulah ini. Nah, tentang tulah belalang, ini sudah beberapa kali disebut di Alkitab. Dan di kitab Wahyu contohnya, ditonjolkan mengenai tulah belalang ini. Kita akan lihat dulu di perjanjian lama. Tadi ya, tulah belalang itu bersamaan dengan, atau ada sifatnya, angin timur. Belalang, dan juga gelap gulita. Ini seperti satu paket ya, ketika terjadi bersamaan semuanya. Kita akan melihat di perjanjian lama, ada angin timur pada penglihatan Yusuf tentang wabah kelaparan yang akan terjadi di Mesir.
Itu ada di Kejadian 41 ayat 23. Ini referensi saja. Eh, Angin timur membuat bulir-bulir gandum menjadi kering dan layu. Itu Hmm. penglihatan ya. Artinya kelaparan besar akan terjadi di Mesir. Dan itu terjadi selama 7 tahun lamanya. Kelaparan yang besar. Yang mencakup seluruh dunia. Sehingga untuk selamat harus datang ke Yusuf untuk bisa selamat. Kelaparan, ya, kelaparan oleh karena angin timur. Lalu kapal-kapal Tarsis, ya, di kitab Mazmur, di salah satu Mazmur diungkapkan itu dihancurkan oleh Tuhan lewat angin timur. Tarsis ini istilah mudahnya musuhnya Tuhan, ya, kapal-kapal Tarsis. Jadi lalu di penglihatan di kitab Amos juga ada mengenai belalang ini. Kita baca ya, Amos 7 ayat 1 sampai 3. Baik, Boleh dibaca saya Ibu? akan cari ya. Amos. Baik, saya udah ketemu. Amos 7 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ayat kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Ayat ketiga, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Ya. Di sini belalangnya itu ditargetkannya kepada siapa? Kepada umat Israel. Tuhan mau kirim belalang itu untuk memakan habis tumbuh-tumbuhan mereka. Ya. Lalu mengenai belalang ini dikatakan di Yehezkiel. Oh, ini angin timur lagi. Yehezkiel 17 ayat 1 sampai 12 dan 19 ayat 9 sampai 12 bahwa Babel ini konteksnya siapa? Babel ini adalah yang Tuhan pakai untuk menghakimi kerajaan Yehuda Selatan. Hmm. Tuhan umpamakan sebagai angin timur. Mungkin bisa baca Yehezkiel 19 ayat 12-nya, Ibu ini. Yehezkiel Yehezkel 19 ayat 12. 19 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering. Buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Ya, jadi kalau kita baca konteksnya di ayat 19 dan di ayat pasal 17 ini, kita bisa lihat ini menunjuk kepada Babel. Dan benar, Tuhan kirim Babel itu untuk meluluhlantahkan kerajaan Yehuda Selatan. Bukan hanya itu, Babel, tapi Asyur juga sama. Asyur kalau kita baca di Yoel 2 ayat 1 sampai 11, Asyur Tuhan pakai sebagai alat untuk ini Yehuda Selatan, kalau Asyur untuk menghancurkan Israel Utara. Ya, kan Israel terpecah dua ya, utara dan selatan. Dua-duanya dihancurkan, satu oleh Babel, satu oleh Asyur. Ini yang terlebih dahulu, Asyur duluan. Dan itu sama-sama diungkapkan sebagai angin Tuhan. Ya. Lalu di kitab Yoel ini ya diumpamakan. Angin timur dan itu membuat hari menjadi gelap gulita, juga membuat tandus. Ya. Jadi kita bisa melihat mengenai tulah belalang ini terjadi dalam sejarah Israel. Penghakiman Tuhan, dan itu bukannya belalang yang melompat itu, tapi bangsa, suatu pasukan yang Tuhan gerakan. Angin timur ini adalah daripada Tuhan. Babel dan Asyur menyerang Yehuda Selatan dan Israel Utara daripada Tuhan, atas kehendak Tuhan untuk menghakimi mereka atas dosa-dosa mereka dan membuat suatu sisa dari mereka berbalik dan bertobat. Jadi bangsa-bangsa yang kuat
itulah yang adalah belalang-belalang. Itulah yang Tuhan pakai untuk menghakimi. Kalau kita lihat juga di Yehezkiel 38 ayat 39, ada Gog dan Magog juga di situ, ya, dan itu diasosiasikan dengan bahasa Ibrani dari belalang adalah Gog, ya, ya. Ada bangsa-bangsa yang bangkit. Nah, jadi kita harus sadar angin timur ini adalah angin yang Tuhan kirimkan untuk penghakiman dia. Nah, di kitab Wahyu muncul lagi malapetaka belalang ini. Coba kita baca ayatnya di Wahyu 9 ayat 1 sampai 3. Ibu Heni. Wahyu 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalahnya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Ayat kedua, maka dibukakannya lah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan ayat yang ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, akan ada malaikat yang dilemparkan jatuh dari langit ke atas bumi. Kita tahu itu menunjuk kepada iblis, ya, setan. Diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jurang yang tidak berdasar, bottomless pit. Dalam bahasa Indonesia jurang maut. Dibuka jurang maut, lalu naiklah asap dari lubang itu seperti asap dari perapian. Langit menjadi gelap, ya, langit menjadi gelap. Ini kan satu unsur, ya, langit menjadi gelap. Lalu dari lubang jurang maut itu keluar belalang-belalang yang punya kuasa seperti kalajengking untuk menyiksa manusia. Kalau kita baca di ayat berikutnya, untuk menyiksa, bukan untuk boleh dibaca ayat berikutnya Ibu Heni, ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Ayat yang kelima, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyegat manusia. Ya, Petaka. ya. Jadi unik, ya, bukan belalang yang menyerang tanaman kali ini, tapi belalang yang diperintahkan untuk menyiksa manusia, menyengsarakan manusia. Kita lihat di sejarah, angin timur dan belalang itu diumpamakan sebagai apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang Tuhan pakai untuk penghakiman dia. Di hari akhir pun akan ada bangsa-bangsa yang keluar dari lubang jurang maut yang akan menyiksa manusia. Membuat manusia itu tersiksa, tapi nggak dibunuh selama 5 bulan lamanya. Artinya ini akan ada kesengsaraan secara mental manusia juga. Mental manusia. Dan kita bisa lihat jadinya belalang di sini menunjuk kepada apa? Belalang di sini menunjuk pada kuasa atau alat yang dikendalikan oleh siapa? Setan atau iblis. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, ada pemimpinnya, ya. Abaddon, Ayalon. Di hari akhir akan ada suatu kuasa yang maju menyerang, ya. Akan menyengsarakan semua, ya, semua orang. Tapi pengharapan kita adalah apa? Bahwa apa? Akan ada orang-orang yang terluput dari kesengsaraan tersebut, yaitu apa? Orang-orang
yang dimateraikan. Ya. Tadi kita sudah baca ya Ibu Heni, boleh dibacakan lagi ayatnya yang tentang materai itu? Ayat Eh, keempat atau ayat 5 ya? keempat ya. Ya. Begini bunyinya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya. Yang tidak memakai materai Allah akan terkena kesengsaraan oleh belalang itu. Tapi mereka yang memakai materai Allah tidak akan terkena kesengsaraan oleh belalang tersebut. Ya, jadi meskipun akan ada kuasa besar di hari akhir yang bangkit, dikendalikan oleh setan atas seizin Tuhan, ya kita agak kadang-kadang di situ agak bingung. Ini karena setan apa karena Tuhan? Tadi dibilang karena Tuhan, sekarang dibilang karena setan. Itu dikendalikan oleh setan atas seizin Tuhan. Karena yang memberikan kunci lubang jurang maut kepada iblis itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kuasa yang digerakkan dan kuasa yang menyengsarakan mereka yang tidak menerima materai Allah. Tapi syukurnya yang terima materai Allah tidak akan terkena oleh kesengsaraan itu. Dan satu hal yang pasti adalah apa? Kita harus ingat itu hanyalah kuasa yang terbatas, kuasa yang terbatas. Dan seperti di akhir dari tulah belalang, belalang-belalang itu semua dihalau dan mati semuanya di laut Teberau tanpa tersisa satu pun. Ya, ketika Tuhan pada akhirnya bangkit dan menghakimi, akhirnya apa? Tidak ada kan satu kuasa pun yang bisa bertahan. Kita baca ya, Keluaran 10 ayat 19 sekali lagi. Keluaran 10 ayat 19, boleh dibuka? Oke, saya akan buka sebentar ya, Bapak dan Ya. Ibu. Keluaran 10 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Amin. Ini kelihatannya seperti sejarah, tapi sekarang kita bisa melihat sebagai suatu pengharapan untuk kita dan kekuatan bagi kita bahwa ya sebesar apapun kuasa-kuasa yang akan bangkit nanti, itu semua hanyalah kuasa yang sementara. Dan ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya tanpa satu pun yang tersisa itu akan dihalaukan. Maka di hari akhir ini juga kita ketika dengar ada perang Rusia, kita dengar ada kekuatan ekonomi Cina yang makin meningkat, bahaya komunis dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itu dengan takut ya secara manusiawi. Tapi kita harus ingat bahwa apa? Itu hanyalah kuasa yang sementara. Dan yang perlu kita prioritaskan adalah apa? Di balik semuanya itu. Apakah kita telah menerima materai Tuhan atau tidak? Hanya satu hal itu yang perlu untuk kita khawatirkan dan cemaskan. Nah, pelajaran ini sebenarnya saya harus lanjutkan kepada pelajaran mengenai materai Allah. Dan kita baru belajar bahwa ini adalah perang yang terjadi atau kuasa yang terjadi secara fisik ya. Sebenarnya tidak sebatas hanya di sini. Ini bukan hanya berbicara mengenai kuasa fisik atau kerajaan atau bangsa, tapi ini ngomong mengenai hal rohani. Tapi untuk pembahasan mengenai tulah belalang, pembahasannya dalam hal rohani dan materai Allah, ini sepertinya butuh 1 jam lagi. Jadi saya akan bahas di pelajaran berikutnya. Hari ini kita akan belajar sampai sejauh ini dulu. Sedikit yang bisa kita pelajari dari sini adalah apa itu kuasa belalang yang akan bangkit di hari akhir, dan juga tadi tujuan-tujuan tulahnya adalah apa. Tuhan ingin kita penyembahan yang penuh kepada Dia. Tuhan ingin agar firman-Nya diberitahukan kepada anak cucu kita, dan Tuhan ingin kita tidak berpaut kepada Mesir dunia ini. Ya, maka kita pun berhubungan dengan mengajarkan kepada anak cucu dan seluruh umat Israel harus menyembah. Ya kiranya kita juga giat untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan sungguh-sungguh kepada anak jasmani kita maupun anak rohani kita. Ya terkadang orang tua, biarin aja anak saya bertumbuh, nanti juga dia mengerti. Tapi nggak menanamkan firman Tuhan, itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebisa kita dari kecil maupun sudah dewasa pun, sebisa mungkin kita harus berusaha untuk tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itulah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya,
Ya, sampai di sini pelajarannya. Baik, Kita akhiri dengan doa. ya silakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, Bapak terima kasih karena pada pagi hari ini maupun malam hari di Amerika, di waktu-waktu yang berbeda di seluruh dunia, kami bisa belajar tentang tulah yang ke-8. Tulah yang mengajarkan kepada kami banyak hal, bahwa kami harus sungguh-sungguh berusaha beribadah kepadamu dengan segenap yang ada pada kami. Segenap hati, kesungguhan, perbuatan kami, seluruh kehidupan kami kiranya bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan semua yang ada pada kami kiranya bisa kami berikan untuk kemuliaan bagi namamu. Bapa, kami juga diingatkan kembali untuk mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada anak kami, kepada orang-orang sekitar kami. Kiranya Engkau juga berikan kami kasih karunia untuk sungguh-sungguh cinta firman Tuhan, memenuhi diri kami dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa menyebarkannya. Bapa, dan kiranya jika sampai hari ini pada kami ada hati yang berpaut kepada hal-hal dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, bantu kami untuk bisa tahu kapan untuk bisa melepaskannya, untuk mengerti untuk melepaskannya, sehingga ketika Engkau memanggil kami untuk kehendak-Mu, kami bisa melepaskannya. Dan kiranya di tengah segala macam badai rohani di hari akhir, kegelapan rohani di hari akhir, kuasa-kuasa yang bangkit di hari akhir, kiranya kami sadar bahwa kami harus fokus untuk menjadi orang-orang yang Kau materaikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan dari seluruh yang belajar Alkitab pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, mencari Engkau, Engkau juga yang memberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka, Engkau yang cukupkan, dan Engkau yang tuntun senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Evangelis Diarta. Saya hanya mau memberikan pertanyaan untuk supaya kita tahu, berarti untuk minggu depan kita belum masuk ke tulah 9 ya. Belum, ya. Jadi masih lanjutan untuk pelajaran yang hari ini ya. Masih lanjutan dari tulah yang ke-8. Baik, Bapak Ibu yang di live chatting, yang di live streamnya, yang ikut kami bersama-sama kami, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Tunggu untuk pelajaran kami untuk minggu depan. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati ya. Saya ending dulu. Tuhan berkati. Iya, sekarang kita akan buka ruang tanya jawab. Silakan bagi Anda yang mau bertanya, pergunakan waktu yang singkat sebab Pak Evangelis Diarta tidak punya waktu yang lama sebab dia akan Mohon maaf. jadi gereja. Silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya Ya, Iya. Bu Eni. Iya, silakan Pak Iran. Ya, saya mau tanya, itu tentang materai tadi di Wahyu pasal 9 ya. ya, Dikatakan yang dipelihara atau yang tidak terkena tulah itu adalah hanya orang-orang yang memiliki materai Allah di dahinya. ya. Nah, itu apa yang dimaksud materai di dahi itu? Kenapa di dahi? Kenapa nggak di tangan? Ya. Kenapa nggak di dada gitu? Apakah Oke. ini punya makna rohani Ada. atau seperti apa? Baik. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iran. Ya, seperti tadi saya katakan, saya akan bahas ini secara detail di pelajaran berikutnya. Tapi singkatnya, kenapa di dahi? Yang paling simpelnya adalah dahi adalah simbol dari gagasan dan pikiran dan intelektual. Dan dahi itu berbeda dengan hati sebenarnya. Kalau di dahi itu adalah pertimbangan, kalau di hati itu adalah perasaan. Biasanya digolongkan seperti itu. Jadi artinya apa? Materai ala dahi mereka. Artinya dahi, intelektual, gagasan, dan pikiran itu terukir firman Tuhan, terukir, termaterai. Ya, artinya seperti kalau di zaman dulu kan materai itu cap di api atau di cairan yang panas lalu dicap ya. Atau budak juga dimateraikan, dicap. Sehingga bekasnya itu nggak bisa hilang-hilang lagi. Artinya apa? Firman Tuhan itu benar-benar memenuhi memenuhi gagasan dan pikiran kita. Mengerti firman Tuhan apa dan memahami firman Tuhannya itu apa. Sampai benar-benar apa? Mau ada gagasan dunia, mau ada bujukan dunia, hasutan dan godaan dunia, seperti apapun, itu benar-benar nggak bisa masuk karena pikirannya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan.
mungkin sedikit, satu aspek ya, itu baru satu aspek, itu adalah kenapa firman materai Tuhannya ada di dahi. Jadi kita pun ketika sebagai orang beriman, oh saya percaya Yesus. Lalu Alkitab Perjanjian Lama isinya apa? Oh nggak tahu. Perjanjian Baru isinya apa-apa aja. Oh nggak tahu. Nggak bisa seperti itu. Kita percaya Yesus, tapi untuk percaya kita harus mengenal kan. Misalnya kita percaya sama orang, apakah kita percaya sama orang yang baru lewat di pinggir jalan, lalu dia minta uang kita 1 juta? Nggak percaya, kita nggak kenal dia. Sama seperti itu, untuk percaya Tuhan juga, kita perlu mengenal dia. Kita perlu mengenal firman-Nya. Mengenal dalam arti belajar firman-Nya, mengetahui isi firman-Nya apa. Lalu lewat melakukan dalam kehidupan kita, benar-benar firman itu terukir dalam hati kita, lewat melakukannya. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Itu sedikitnya saja tapi, baru sedikitnya. Saya akan jelaskan di minggu depan. Baik, terima kasih Pak Evangelis Diarta. Yang berikutnya, Abang Nafapai udah pergi. Karena Oh iya, berhubung dia kerja ya. Masih ada lagi yang mau bertanya mengenai pelajaran hari ini? Silakan. Adakah yang masih mau bertanya? Saya sedikit mau bertanya tentang pelajaran ini. Sebelumnya Pak saya Humisar, kan mendapatkan... Bapak Ibu Humisar tadi buka mic. Nah, Pak Nafapainya udah pergi. Oh udah ya, oke. Ini dia masuk lagi nih, pakai logo yang lain. Kita kasih dia kesempatan. Iya. Sebentar, dia tinggal connect dulu dengan audionya. Ya, silakan, Nafapai. Halo. Ya, silakan. Maaf, tadi saya ganti HP. Suaramu kurang kedengaran. Tapi masih bisa. Oke, nggak apa-apa. Iya, nih saya pakai speaker. Maaf, teman-teman. Tadi saya lowbat. Nah, sebelum saya bertanya, perkenalkan saya BN atau Bang Nafapai. Saya sering dibilang BN saja. Saya dari DSCC dan saat ini saya bersyukur walaupun saya dari orang rusak, tapi dikasih program untuk membahas tentang sex life kita ke orang-orang anak-anak Tuhan. Dan kasus-kasus yang terbaru kan seperti yang kita tahu, kasus Joshua itu juga bukti bahwa hal ini jangan dibuat remeh, karena kalau dibuat remeh akan menghancurkan masa depan keluarga kita. Dan tema kali ini sepertinya sih remeh yang saya dapat, kalau kita menganggap remeh tentang Tuhan, bahkan menghalangi orang yang mau datang kepada Tuhan, belalang itu akan datang. Kalau saya ingat di Maliaki 3, Maliaki berapa itu yang tentang perpuluhan, itu kan 3 belalang yang dilepas, belalang pelahap, lompat, dan satu lagi belalang apa gitu ya. Nah, ini kan belalang juga. Jadi kalau kita tidak peduli Tuhan atau kita menghalangi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, siap-siap saja kita akan jatuh dan keluarga kita, karir kita, kesehatan kita tidak diprotek lagi sama Tuhan. Contohnya kan seperti yang kasus Freddy Sambo kan, anak Tuhan, membunuh anak Tuhan, walaupun kasusnya perselingkuhan, tapi entah yang benar yang mana, perselingkuhan istri atau suaminya, tapi kejatuhan karirnya sudah di depan mata. Nah, menurut Bapak, apakah benar seperti itu? Itu remeh yang saya dapatkan. Kalau kita tidak peduli sama Tuhan, atau menghalangi orang datang kepada Tuhan, siap-siap saja belalang akan datang cepat atau lambat ke keluarga kita masing-masing. Terima kasih Pak Diarta. Ya, betul sekali Pak. Itu salah satu pengajaran yang diberikan lewat tulah belalang ini. Bisa memakan habis semuanya sekaligus. Ketika berkeras, ketika menghalangi, ya benar sekali Pak. Itu pelajarannya. Terima kasih sharingnya Pak, dihubungkan dengan cerita yang kita baru saja lihat sekarang ya. Walaupun saya nggak begitu ikuti, tapi sepertinya cukup serius itu ya. Tadi saya diingetin lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Diarta, saya mengingatkan pernah saya waktu dapat pelajaran ini dikatakan bahwa Firaun itu bagaikan belalang yang akan nanti dia yang akan dimusnahkan di nasibnya Laut Teberau. Itu tolong diingetin, jelaskan, soalnya saya rada bingung cerita kisah itu karena saya nggak catat waktu itu. Ya, kan tadi kan dikatakan secara spesifik dia belalang itu akan disingkirkan sampai ke Laut Teberau kan. Oke. Dan seperti demikian juga sebenarnya kita bisa melihat Mesir ini sebagai belalang juga.
Mesirnya sebagai belalang. Karena kalau kita bilang belalang, sisinya ada banyak ya. Tapi intinya belalang adalah kuasa yang Tuhan pakai untuk menghakimi atau untuk menyengsarakan umatnya. Kita bisa melihat belalang ini dari berbagai sisi. Dari Mesir, belalangnya ya belalang sungguhan. Bagi orang Israel yang hatinya berpaut pada Mesir, belalangnya siapa? Firaun dan orang-orang Mesir itu sendiri, itulah belalang bagi orang Israel. Bagi orang Yehuda Selatan, belalangnya siapa? Babel. Bagi orang Israel Utara, belangnya bangsa Asyur. Tapi belalang itu Tuhan akan singkirkan kan. Nah ketika demikian seperti itu, ketika orang Israel seberangi Laut Merah, mereka seberang, orang Firaunnya ngejar tapi nggak seberang, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Laut Merah itu. Jadi itulah belalang yang ditenggelamkan di Laut Merah itu menjadi gambaran bagaimana Firaun dan orang-orangnya ya, yang sepertinya menjadi alat Tuhan untuk menindas orang Israel, itu pun akan Tuhan musnahkan tanpa tersisa satupun. Akhirnya Firaun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Ya, jadi seperti itu Ibu ini. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi udah belalangnya mengingat. bisa beda-beda sisinya. Ya, Tapi tergantung intinya ya Pak. itu yang Tuhan, kuasa Tuhan, dan tapi Tuhan singkirkan semuanya pada akhirnya. Babel pun alat Tuhan karena ketika udah dipakai Tuhan, tapi ketika congkak ya Tuhan hancurkan. Seperti itu prinsipnya. Oke, makasih banyak Pak Evangelist Ya. Diata. Baik, Nah, bagi sepertinya teman waktu yang saya- lain waktu saya udah sudah habis. tertutup ya. Iya, nggak apa-apa Ya. Pak. Terima kasih Ya, banyak. bisa di live pertanyaannya ya, saya bisa Iya, nanti jawab. minggu depan biar mereka masuk lagi dan mereka bertanya lagi di dalam pelajaran ini. Kalau Ya. boleh hostnya dikasih ke nomor yang satu lagi yang belum sambung audio, Oke. sebab Baik. ini saya pakai. Ya. Udah. Ya, sudah Makasih ya. banyak Pak Evangelist Oke, Diarta. saya Tuhan pamit dulu. memberkati. Terima kasih Ya. banyak semuanya Jawabannya Bapak Ibu, Pak, God bless sharingnya you. dan masukannya.